Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Alhamdulillah senang sekali saya dapat berjumpa dengan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang literasi sains dan produktif. Sebelum kita masuk ke dalam materi inti, ada pertanyaan yang menarik. Seberapa pentingkah literasi sains dan produktif itu? Nah, mari kita simak video berikut ini. ความฝันของฉันเริ่มต้นจากถั่วงอก มืออะไรจู้ ทำไมถั่วงอกร้านนั้นขายดีจังเลยอ่ะแม่ ก็น่าจะร้านมีอยู่ร้านเดียวนี่ งั้นเรามาปลูกถั่วงอกขายกันดีไหม ก็ลองดูนี่ไอ้ตัวเร็วๆเหมือนถั่วงอกนะเราอะ ไม่เป็นไร ลองปลูกใหม่ดู การปลูกถั่วงอก แม่จบแค่ป .4 มีความรู้แค่พออ่านออกเขียนได้ แต่แม่ชอบที่จะแก้ปัญหา จะได้ผลลัพธ์ ก็ลองดู แม่เป็นอะไรร้องไห้ทำไม อะไร ไม่ได้ลอง อีกรอบนึงอีกรอบนึงเอาแล้วนะ มันจะได้ผลเหรอแม่ ก็ลองดูนะ คำว่าลองดูของแม่นี่แหละ เป็นปุ๋ยอย่างดีที่คอยบำรุงรากของความอยากรู้ อยากทดลองของฉันให้งอกงาม ไม่มีวันสิ้นสุด เราลองมาปลูกอย่างอื่นดูไหม จะลองดู Dr. Ned Napa. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita berada di abad 21, di mana pada abad 21 ini terjadi perubahan paradigma yang besar di semua lini kehidupan. Tidak terkecuali perubahan itu juga terjadi pada bidang pendidikan. Perubahan paradigma dari yang semula teaching menjadi paradigma learning, yang artinya pembelajaran tidak berpusat lagi pada guru atau teacher center, tetapi berpusat pada siswa atau student center. Pentingnya literasi sains bagi peserta didik adalah penting sekali adanya literasi sains di abad 21 ini dikarenakan beberapa aspek atau beberapa hal. Di antaranya, agar nantinya peserta didik kita mampu beradaptasi dengan kondisi dan situasi masyarakat modern yang sangat dinamis. Kedua, peserta didik kita mampu memiliki kepekaan dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan global. Di antaranya permasalahan yang menyangkut dengan kondisi
lingkungan hidup, di mana terjadi pembentukan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat seperti membuang sampah sembarangan, menebang pohon secara ilegal, eksplorasi tambang yang tidak ramah lingkungan. Apabila peserta didik kita literat dengan sains, maka dia akan memiliki kepekaan dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan lingkungan hidup tersebut. Berikutnya adalah pentingnya literasi sains bagi peserta didik, agar peserta didik kita mampu menjadi problem solver, yaitu pribadi yang kompetitif, inovatif, kreatif, kolaboratif, serta berkarakter. Pentingnya literasi sains bagi bangsa dan negara kita. Negara menghadapi kompetisi global di mana negara harus bersaing tidak hanya dengan negara-negara bilateral atau negara-negara tetangga dalam ruang lingkup ASEAN, tetapi negara kita telah bersaing atau berkompetisi dengan semua negara-negara yang ada di dunia ini. Dengan menguasai literasi sains, maka kita memiliki keunggulan berkompetisi, kemampuan mencari informasi yang ilmiah, keakuratan mengambil keputusan, dan tindakan yang proaktif. Nah, karena sangat penting sekali kemampuan ataupun kompetensi literasi sains bagi peserta didik dan bangsa juga negara ini, maka dalam pembelajaran hendaknya kita mampu mengintegrasikan kemampuan literasi sains. Dalam pembelajaran, salah satu atau beberapa model dapat dijadikan rujukan untuk membangun literasi sains. Salah satunya adalah model PBM atau Problem Based Learning atau pembelajaran berdasarkan masalah. Kemudian model yang dapat dijadikan rujukan lagi adalah model STM atau Sains Teknologi Masyarakat. Nah, contoh topik yang dapat diangkat dengan model STM, menurut Sadia 2014, kita dapat mengambil contoh masalah kekinian, yaitu virus. Jadi, di dalam pembelajarannya nanti, peserta didik diajak untuk mengamati, membaca, mengadakan pembelajaran secara meaningful dengan kondisi sekarang yang sangat relevan, yaitu merebaknya pandemi virus COVID-19. Ini salah satu opsinya. Kemudian, dalam kemampuan produktif peserta didik, kreativitas adalah kunci produktif. Pentingnya kemampuan produktif bagi peserta didik adalah karena peserta didik di era abad 21 dan pada perubahan 4.0 menuju 5.0, ada tantangan-tantangan. Di antaranya adalah tantangan untuk hidup mandiri, tantangan untuk menciptakan kebaruan atau inovasi agar mampu bertahan dengan produk-produk yang lain, serta tantangan untuk agar mampu berkompetensi berpikir secara kreatif. Bagi negara, pemerintah telah berupaya untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia yang lebih kreatif dan produktif. Karena ini sesuai bunyi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyebutkan bahwa tujuan pendidikan adalah mempersiapkan insan Indonesia untuk memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang produktif, kreatif, inovatif, dan afektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Karena begitu pentingnya kemampuan produktif bagi peserta didik dan bangsa di era 21 sekarang, maka dalam pembelajaran hendaknya juga turut diintegrasikan pendekatan ataupun model yang mampu mengakomodir kemampuan produktif peserta didik. Salah satunya yang direkomendasikan adalah pendekatan STEM atau Sains, Teknologi, Engineering, dan Matematika. Kemudian,
permasalahan yang muncul terkait kemampuan literasi di negara kita, ini adalah hasil survei yang dilakukan oleh PISA, hasil tes dan evaluasi PISA pada tahun 2018. Pada tahun 2018, sama halnya dengan hasil PISA yang didapatkan pada tahun 2015, hasil ini menunjukkan bahwa tidak ada perubahan yang signifikan antara tahun 2015 dengan tahun 2018, di mana performa siswa-siswi Indonesia kita masih dikatakan tergolong rendah dalam hal literasi sains. Dan rata-rata skor pencapaian siswa-siswi Indonesia untuk sains berada di antara peringkat 72 dari 77 negara yang dievaluasi. Nah, peringkat dan rata-rata skor Indonesia tersebut tidak juga jauh berbeda dengan survei yang dilakukan pada tahun 2015 dan tahun 2012. Nah, hal ini tentunya memiliki dampak terhadap literasi teknologi, sehingga hal tersebut mengindikasikan perlunya kita untuk melakukan sebuah treatment dalam meningkatkan literasi sains dan teknologi bagi peserta didik kita. Nah, pada penelitian-penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa ataupun guru di praktisi pendidikan, pada penelitian Suroso 2012 menyimpulkan bahwa pembelajaran tidak dikaitkan dengan konteks kehidupan nyata. Pembelajaran jarang dimulai dari masalah-masalah aktual. Pembelajaran sains di sekolah dasar cenderung bertolak dari materi pelajaran, bukan dari tujuan pokok pembelajaran sains dan kebutuhan peserta didik. Dan tindak pembelajaran sains cenderung hanya mengantisipasi ujian. Ini adalah penelitian Suroso terkait dengan kekurangan atau kelemahan literasi sains di sekolah. Kemudian, pada kemampuan produktif juga terjadi permasalahan yang cukup menyita perhatian kita. Salah satunya adalah secara nasional, Indeks Kreativitas Global 2015. Indonesia masih berada pada peringkat 115 dari 139 negara. Pada Indeks Inovasi Global atau Global Innovation Index atau GII, Indonesia berada di ranking ke-85 dari 113 negara di dunia. Nah, pada penelitian Rohmawati, Widodo, dan Agustini 2018, kemampuan kreativitas peserta didik Madrasah Sanawiyah Sunan Ampel, Surabaya, kelas 7 dalam materi fisika, masih rendah karena kurangnya pemahaman konsep. Hal ini terlihat dari kesulitan mereka dalam memecahkan permasalahan kehidupan sehari-hari, dan mereka cenderung pasif dan hanya mengandalkan jawaban dari buku. Konsep literasi sains menurut PISA diartikan sebagai the capacity to use scientific knowledge to identify questions and to draw evidence-based conclusions in order to understand and help make decisions about the natural world and the change made to it through human activity. Atau berdasarkan pemaparan tersebut, literasi sains dapat didefinisikan sebagai kemampuan menggunakan pengetahuan sains, mengidentifikasi pertanyaan, dan menarik kesimpulan berdasarkan bukti-bukti dalam rangka memahami serta membuat keputusan berkenaan dengan alam dan perubahan yang dilakukan terhadap alam melalui aktivitas manusia. Nah, contoh LKS yang berisi indikator atau tujuan dan asesmen untuk meningkatkan kemampuan literasi sains pada mata pelajaran biologi, dalam hal ini topik ini adalah topik virus dengan model sains teknologi masyarakat. Nah, lembar kerja siswa ini diambil dari buku Profesor Sadia 2014 dengan judul buku Model Sains Pendekatan Sains Konstruktivistik. Nah, dari lembar kerja siswa ini dapat kita lihat bahwa ciri khas dari adanya model pembelajaran literasi sains adalah
Siswa diberikan permasalahan-permasalahan yang bersifat kontekstual, dan siswa diminta untuk menganalisis bahan bacaan ataupun wacana yang disajikan, dan dilakukan rekonstruksi pengetahuan melalui penyelidikan, lalu dibuatkan aplikasi konsep. Ini merupakan ciri khas daripada model sains teknologi masyarakat. Kemudian, untuk meningkatkan kemampuan produktivitas siswa, salah satu treatment yang dapat dilakukan adalah melalui pendidikan STEM. Pendidikan STEM sebagai suatu pendekatan interdisiplin pada pembelajaran memberikan peluang kepada guru untuk memberi gambaran kepada peserta didik pentingnya konsep, prinsip, dan teknik dari sains, teknologi, engineering, dan matematika digunakan dalam konteks nyata secara terintegrasi dalam pengembangan produk, proses, dan sistem yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mari kita simak contoh instrumen yang menggunakan pendekatan STEM. Nah, ini adalah indikator. Dalam hal ini, topik yang diambil untuk pendekatan STEM adalah sistem pencernaan. Ini saya ambil dari buku atau panduan STEM dari P4TK IPA tahun 2018. Jadi ini ada indikatornya. Kemudian ini adalah desain pembelajaran sistem pencernaan dengan pendekatan STEM. Menurut desain pembelajaran yang dibuat dari P4TK IPA. Nah, kemudian ini masih desain. Nah, ini adalah asesmen pada pendekatan STEM dengan model project based learning ya. Jadi pada hasil akhirnya nanti peserta didik akan diminta untuk mengumpulkan hasil produk dalam bentuk fisik dan inovasi. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah dan kekurangan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.